Dari mana, Bu? Dari Sukaraja. Oh, dari Sukaraja. Baik Ibu, terima kasih sudah datang ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Kedatangan saya ke sini, saya ingin konsultasi di bidan. Iya, konsultasi terkait apa Ibu? Jadi begini, Iya. saya memakai KB pil, tapi di badan saya kurang nyaman, kepala saya pening, badan saya sakit-sakit, jadi saya ngerasa tidak nyaman. Oh, tidak nyaman. Jadi tujuannya maksudnya ingin mengganti alat kontrasepsinya. Ya, betul. Oh, seperti itu. Baik Ibu, sebelumnya saya mau menanyakan, Ibu usianya berapa ya Bu? Usia saya 30 tahun. Anaknya berapa? Anak saya tidak. Ya. Yang terakhir umur 3 bulan. 3 bulan. Rencananya ingin menambah lagi nggak nantinya? Tidak. Enggak. Makanya saya ingin konsultasi ke Bu Bidan, biar saya nggak kebobolan. Oke. Nah terus kondisi, saya menanyakan terkait kondisi kesehatan Ibu, apakah punya riwayat atau sedang dalam keadaan seperti penyakit darah tinggi, kemudian gula darah, ada Bu riwayat seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah sehat ya Bu ya? Sehat. Oke. Kemudian boleh saya tahu Bu berat badannya berapa Bu? Berat badan saya 80 kilo. Oke, 80 kilo. Tinggi badannya berapa Ibu? 156. 156. Oke. Berarti Ibu masih menyusui ya Bu ya? Ya, benar. Oh betul, menyusui. Rencananya Ibu ingin pakai KB-nya itu seperti apa Bu? Saya pengennya yang jangka panjang. Oh, Kira seperti apa itu ya? oh baik. Berarti Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi metode jangka panjang ya Bu ya? Ya. Sebentar Bu ya, saya bantu menggunakan dengan alat bantu namanya roda clock. Karena keadaan Ibu tadi normal ya, tidak ada riwayat atau kondisi yang seperti darah tinggi dan lain-lain. Hanya saja tadi Ibu sampaikan berat badannya 80 kilo ya Bu ya? 80 kilo, kemudian tinggi badan 156. Di sini saya hitung indeks massa tubuhnya, yaitu tergolong termasuk obesitas ya Bu ya. Nah jadi dari ini Bu, dari alat bantu ini, bahwa Ibu dapat menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang itu, yang pertama adalah implan. Implan itu yang kita kenal namanya KB susuk ya Bu ya. Yang kedua adalah AKDR atau IUD, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah yang ketiga yaitu tubektomi. Tubektomi itu yang dilakukan tindakan operatif pada bagian saluran pubanya. Kemudian ada vasektomi. Vasektomi itu metode kontrasepsi untuk bapaknya Bu, untuk pria. Nah seperti ini Bu, saya bantu memberikan contohnya ya Bu. Ini implan. Implan itu seperti ini Bu. Dia ada dua batang ya Bu ya, tapi ini bukan besi. Ini hanya seperti pipa kayak lentur gitu, elastis seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang IUD Bu ya. Bentar saya lanjutkan supaya Ibu sudah ada yang. Nah, IUD ini, alat ini dipasang di dalam rahim. Nah, masa waktu efektivitasnya itu 8-10 tahun. Seperti itu Bu ya, biar supaya ada gambaran ya Bu ya. Jadi ini dipasang melalui jalan alat kelamin kita, kemudian nanti dipasang di dalam rahim seperti itu. Kemudian ada lagi yang metode tubektomi namanya Bu ya. Seperti ini, sebentar ya Bu ya. Nah, jadi tubektomi itu yang sangat efektif apabila ibu sama bapaknya memutuskan benar-benar tidak ingin menambah anak lagi. Ini Bu, jadi metode tubektomi ini rahim ya Bu ya. Ini rahim, ada sebelah kanan dan kiri ini namanya tuba. Nah, jadi yang dipotong atau yang bisa dipotong dan diikat ya Bu ya. Dipotong atau diikat itu di bagian saluran tubanya. Nah, jadi ini lebih efektif apabila ibu sudah mantap tidak mau menambah anak lagi seperti itu. Nah kemudian ada tadi yang saya sampaikan bahwa ini ya Bu ya, vasektomi. Vasektomi itu untuk bapaknya. Nah untuk bapaknya ini. Nah di sini Bu ya. Jadi vasektomi itu tindakan operatif pada laki-laki ya, dimana dilakukan tindakan pemotongan bagian saluran vas deferens namanya Bu nih, seperti ini ya Bu ya. Jadi di alat kelamin laki-laki namanya ada saluran vas deferens yang berfungsi untuk menyalurkan sperma. Ini dipotong sehingga tidak bisa spermanya lewat kan Bu ya. Jadi dia efektif gitu. Tapi ini metode permanen gitu ya Bu ya. Tubektomi sama vasektomi itu metode permanen.
Nah, dari yang keempat Itu kok kayak serem ya, kayak saya takut gitu Bu. oh ya takut takut ya Bu ya. Terus kemudian yang tubektomi Kebetulan itu nanti suami saya kurang setuju. oh kurang setuju. Terus bapaknya juga nggak bersedia. Nggak bersedia. Oh, nggak bersedia. Jadi berarti kemungkinan ibu menggunakan KB implan. Iya. Ya, Iya. ya betul Bu ya, KB susuk. Iya. KB susuk ya Bu ya. Iya. Baik, kalaupun memang ibu sudah memutuskan bahwa ibu ingin menggunakan KB susuk, saya bantu untuk menjelaskan terkait teknisnya dalam jadi KB implan ini Bu ya. KB implan itu KB susuk, jadi akan dipasang alat seperti ini, 2 pipa itu atau 1 pipa nanti dipasang di bagian lengan ibu di bagian sebelah kiri ya. Nanti sebelum pemasangan nanti akan dilakukan tindakan diberikan bius atau anti nyerinya seperti itu. Jadi keuntungan menggunakan alat kontrasepsi implan ini, yang pertama dia tidak mempengaruhi produksi ASI ya Bu ya. Yang kedua dia ibaratnya itu dia aman dalam perlindungan selama 3 tahun. Kemudian dia dapat meringankan rasa nyeri pada saat menstruasi. Sedangkan kekurangannya itu secara umum ya Bu ya. Secara umum seperti perubahan siklus menstruasi, kemudian ada juga bahkan nggak datang bulan sama sekali ya Bu ya, bercak atau spotting, kemudian amenore atau bahkan tidak dapat menstruasi sama sekali, itu kekurangannya. Tapi hal itu kekurangannya secara umum dan tidak semua dirasakan di dalam tubuh ibu, tergantung respon tubuhnya ibu nantinya. Seperti itu Ibu. Apakah sampai sini Ibu jelas? Ataukah ada yang ditanyakan? Boleh Ibu. Sudah paham. Sebelum kita melakukan tindakan, Ibu tolong tanda tangan dulu ya surat persetujuan untuk pemasangan alat kontrasepsinya. Di sini begitu. Iya betul. Oke, baik Ibu, langsung saja kita ke ruangan ya Bu ya, ruangan tindakan ya Bu ya. Ya. Silakan Ibu. A few moments later. Baik Ibu, silakan Ibu, kita ke ruangan lagi. Nah, alhamdulillah ya Ibu ya, pemasangan alat kontrasepsi implannya sudah dilakukan. Dan bagaimana perasaan Ibu? Deg-degan Bu. Deg-degan ya, tapi nggak sakit kan ya Bu ya? Sakit. Ibu tidak perlu khawatir ya Bu ya, karena sudah dipasang. Ibu bisa beraktivitas seperti biasa, hanya saja angkat yang berat-berat itu hindari dulu ya Bu ya. Nah terus hindari juga Bu, kontak dengan air yang terlalu berlebihan. Intinya prinsipnya kering dan bersih. Nanti dalam jangka waktu 3 hari ke depan, apabila Ibu berani untuk membuka sendiri, silahkan buka sendiri karena lukanya insya Allah dia sudah rapat ya. Nah kemudian apabila terdapat keluhan misalnya keluar darah banyak, bengkak, Ibu demam, itu segera datang ke sini lagi ya Bu ya. Nah, ya. Kemudian apabila nanti dalam jangka 2 hari nanti timbul memar atau kebiruan, itu nggak apa-apa Bu ya, itu hal yang normal, nanti bakal hilang dengan sendirinya. Apakah ada pertanyaan lagi Ibu? Sudah cukup Bu. Sudah cukup, sudah paham. Baik, kalau seperti itu Ibu. Ya sudah, terima kasih Bu Mida. Saya mau pamit dulu ya. Ya Ibu. Ya. Ya.